Pak, saya penasaran, sebelum Pak Ali menjadi dosen, Ya. apakah apotek dulu punya, apoteker dulu dapat, atau bersamaan, atau duluan mana? Jadi yang mana yang bisa dilakukan, disarankan oleh orang di apotik adalah biasanya yang berada pada kategori penyakit-penyakit ringan. Oke. Pak, kalau obat-obatan itu bereaksi di dalam tubuh berapa jam, Pak, kalau setelahnya kita minum? Oke. Saya jujur adalah alumni farmasi UIN. Jadi buat teman-teman yang melanjutkan di farmasi atau kimia, biaya kuliahnya bisa diangsur ya, Pak? Betul. Jika ada satu obat ajaib yang bisa Pak Alim ciptakan, obat apa itu dan kenapa, Pak? Obat bahagia. Pak Nur Alim, selamat datang, Pak. Oke, Di selamat acara datang. podcast saya. Terima kasih sudah datang, menyempatkan datang di hujan-hujan begini, Pak. Iya, kayaknya lebih menarik kalau hujan-hujan. Tapi tidak kehujanan di jalan, Pak? Tidak, Aman? aman. Alhamdulillah. Pak, kita mau diskusi mengenai perjalanan karir Tak dan motivasinya, Pak. By the way, Pak Nur Alim adalah seorang dosen ya, Pak? Betul. Dan apotek juga punya ya, Pak? Iya, betul. Oke. Pak, saya penasaran, kan Pak Alim punya apotek, dan kenapa memilih menjadi dosen juga, Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Saya langsung jawab saja. Boleh, silakan, Pak. Oke, jadi kalau ada pertanyaan kenapa Anda memilih juga jadi dosen Ya, dan betul. menjadi apoteker? Ya. Hal yang pertama adalah bahwa dosen itu kan adalah panggilan. Jadi Ya, panggilan hati. hati nurani. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, tapi adalah ada tanggung jawab. Jadi kalau farmasi, saya sebagai apoteker itu kan adalah profesi. Jadi ilmu farmasi itu adalah ilmu yang perkembangannya pesat. Ya. Kalau saya memilih jalur dosen itu sejalan. Artinya kita kan dosen selalu dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Betul. Sementara di sisi lain pekerjaan profesi farmasi, apoteker itu juga menuntut bagaimana kita selalu untuk perkembangan kefarmasian itu sendiri, sehingga sejalan. Kemudian ada hal lain bahwa dosen itu adalah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Jadi itu kemajuan pendidikan, Pak? Ya, khususnya di bidang kesehatan. Jadi kita selalu dituntut untuk profesional. Kemudian ada hal juga yang menarik bahwa saya kan sudah merasakan dampak langsung dari menjadi seorang apoteker. Ya. Artinya dengan pengalaman saya menjadi seorang apoteker itu kemudian akan saya bagikan bahwa pendidikan itu tidak hanya terhenti pada tataran teori. Betul. Kita juga perlu harus mengkombinasikan dengan praktis. Oke. Nah, praktisnya. Jadi sebagai seorang profesional harus memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi seperti itu. Oke, menarik. Pak, saya penasaran, sebelum Pak Ali menjadi dosen, apakah apotek dulu punya, apoteker dulu dapat, atau bersamaan, atau duluan mana? Duluan apoteker. Duluan apoteker, lalu kan menjadi... kalau gelar menjadi seorang dosen itu kan harus gelar S2. Ya, betul. Sementara profesi apoteker itu kan setelah sarjana lanjut profesi apoteker. Ya. Nah, lebih duluan apoteker. Nah, setelah saya apoteker, saya juga langsung memiliki apotik. Oh, gitu. Jadi pas begitu selesai apoteker, saya langsung bikin apotik. Oke, berarti selesai profesi baru menjadi dosen ya? Ya, setelah melanjutkan S2 baru menjadi dosen. Meskipun sebenarnya dulu waktu saya kuliah juga sebenarnya sudah sering sekali menjadi asisten dosen atau asisten di lab. Jadi mungkin itu perlu juga saya sadari bahwa sebenarnya saya punya passion besar terhadap dunia pendidikan, terutama untuk bidang farmasi. Ya. Pak, kenapa Pak Alim, maksudku dari sekian banyaknya jurusan, dari sekian banyaknya bidang, why? Kenapa memilih dunia farmasi? Memang background Pak Alim dari mana? Kalau saya dulu waktu SMA itu, waktu di zaman saya kan masih ada penjurusan itu, peminatan baru 3. Ada IPA, kemudian bahasa, kemudian sosial, IPS. Itu berarti SMA ya, Pak? Iya, SMA. Waktu saya SMA kan saya memang selalu ikut misalnya event-event. Saya dulu mengambil jurusan IPA. Jadi kalau di sana kan ada biologi, kimia. Jadi di SMA pun saya senang
dengan mata kuliah terkait dengan sains dan ilmu pengetahuan alam itu. Jadi mungkin saya sering juga ikut olimpiade misalnya seperti biologi, kemudian kimia. Kemudian saya tertarik untuk lebih memperdalam karena saya memang basicnya di kimia dan biologi. Kimia dan biologi, ya, betul. Kalau background orang tua ada juga dari dunia farmasi atau? Sama sekali tidak ada. Berarti Pak Alim yang memulai generasinya? Iya, betul sekali. Hebat, keren. Pak, saya mau lanjut pertanyaan di bagian dunia farmasi di masa depan, Pak. Sebagai seorang apoteker, boleh nggak sih menyarankan kalau saya misalkan sakit ya Pak, lalu saya beli obat ke apotek, lalu orang apotekernya bilang menyarankan obat ini. Misalkan saya demam deh Pak, saya demam terus apotekernya menyarankan obat A misalkan, apakah itu diperbolehkan Pak? Kalau secara regulasi sebenarnya kita bicara dulu secara umum ya, jadi sebenarnya ada aturannya bahwa semua obat itu kan kita perlu tahu bahwa obat itu adalah senyawa kimia. Jadi tentunya kalau kita mengkonsumsi dia punya efek biologis. Di secara regulasi sebenarnya penggolongan obat itu ada banyak, diantaranya adalah obat bebas terbatas, kemudian obat keras dan obat-obat narkotika. Jadi yang mana yang bisa dilakukan disarankan oleh orang di apotik adalah biasanya yang berada pada kategori penyakit-penyakit ringan. Jadi misalnya dan obat yang digunakan adalah kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Jadi lebih cenderung istilahnya dalam dunia pengobatan itu namanya swemedikasi, jadi pengobatan sendiri. Tapi dengan konteks bahwa penyakitnya masih dalam kategori penyakit konteksnya ringan. Masih ringan. Iya, misalnya kalau kita contohkan batuk pilek. Demam. Jadi itu bisa kita menyarankan dan kita bisa melihat logonya. Logo yang terlihat itu ada warna hijau. Ada warna biru. Artinya kalau nggak salah merah ya, ada juga. Kalau merah itu obat keras. Jadi itu mesti biasanya pada umumnya adalah obat-obat yang boleh diserahkan tapi atas resep dokter. Jadi seperti tadi. Tapi perlu harus diingat bahwa meski obat itu bisa diberikan secara bebas, kita perlu harus tahu seperti saya jelaskan tadi bahwa itu adalah bahan kimia yang bisa menyebabkan efek farmakologi atau efek biologi pada tubuh kita. Jadi kita pun harus bijaksana. Di orang apotek itu sebenarnya kalau memberikan obat perlu juga lihat bahwa meskipun obat bebas perlu juga ditahu bahwa apakah pasiennya mengkonsumsi obat lain. Karena biasanya ada beberapa obat, bukan beberapa sih, hampir semua obat itu ada interaksinya. Yang kemudian mungkin kalau dia mengkonsumsi obat yang rutin yang diberikan oleh dokter, kemudian dia mengkonsumsi obat bebas, bahkan herbal pun itu tidak bisa diberikan begitu saja, apalagi dia mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Gitu, berarti nggak boleh bersamaan ya Pak? Misalkan sudah ada resep dari dokter, kita juga beli lagi ke apotek. Kalaupun memang mau diberikan secara bersamaan, perlu dulu konsultasi ke dokter atau apotekernya. Kadang kan kalau misalnya kalau obat itu kan ada bisa mengantisipasi. Apakah dia diberikan tidak bersamaan mungkin dengan rentang waktu tertentu karena dianggap bahwa waktu itu tidak lagi berinteraksi. Pak, kalau obat-obatan itu bereaksi di dalam tubuh berapa jam Pak kalau setelahnya kita minum? Yang secara oral ya kan misalnya pemberian obat itu kan banyak rutenya. Jadi bisa melalui oral, bisa melalui parenteral istilahnya, artinya obat yang diberikan selain melalui oral. Kalau kita lihat secara mungkin kalau orang biologi atau orang-orang yang di bidang kesehatan pun pasti tahu bahwa obat itu sebenarnya perjalanannya sama persis dengan perjalanan yang dilalui oleh makanan. Jadi melalui mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus. Pada dasarnya kan obat yang paling banyak absorpsi itu kan di usus. Jadi ada waktu-waktunya misalnya kalau di lambung itu kan masa transitnya istilahnya, masa lewatnya mungkin sekitar 15 kalau perut kosong, kalau ada makanan mungkin sekitar 1 jam terolah. Kemudian masuk ke dalam usus. Nah, di usus halus ini sebenarnya tempat di mana terjadinya absorpsi paling banyak. Kemudian nanti masuk ke dalam sirkulasi darah atau sirkulasi sistemik. Kemudian masuk ke dalam istilahnya di metabolisme di hati dan berbagai organ yang lain. Jadi tergantung juga sih sebenarnya karena efek obat itu ada hubungannya dengan sifat fisika kimia dari obat itu sendiri. Jadi kalau misalnya bagaimana dia larut, persyaratan obat itu kan harus larut dulu. Nah biasanya mungkin bisa di lambung tergantung sifatnya dari obat itu sendiri. Ada beberapa obat yang larut baik dan absorpsinya baik di lambung, tapi pada umumnya dia terabsorpsi baik itu di usus. Di samping karena mungkin di usus faktor pH atau mungkin faktor luasnya permukaan yang ada di usus sehingga memungkinkan obat itu lebih banyak diabsorpsi. Begitu. Menarik juga mengenai obat Pak. Kira-kira ke depan Pak, apakah profesi apoteker di masa depan akan lebih bergantung pada teknologi Pak? Menurut pandangan Pak Alim bagaimana? Sudah pasti. Saya pikir bukan hanya apoteker saja karena kan semua
era teknologi ya. Jadi saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya bahwa kita tidak boleh denial terhadap perkembangan teknologi, karena kedepannya teknologi itu yang membuat kita menjadi lebih bekerja secara efektif dan efisien. Jadi mungkin saya bisa mencontohkan, mungkin kita pernah lihat ada beberapa film-film yang mengangkat tentang pekerjaan profesi apoteker. Ada salah satu saya lupa apa judulnya. Jadi kalau di suatu saat nanti itu digambarkan bahwa kalau kita pergi ke apotik, akan ada suatu aplikasi nanti kita mau keluhannya apa terkait dengan pengobatan yang suami dikasih seperti tadi ya, bahwa pasien akan memberikan apa yang diinginkan, kemudian aplikasi atau robotik tersebut akan memberikan edukasinya seperti apa, kapan diminum dan semuanya. Tetapi perlu harus diingat bahwa teknologi itu sama sekali tidak boleh menggantikan sepenuhnya manusia. Artinya kita harus lebih bijak juga, dan kita tidak boleh denial akan itu, tapi lebih bisa membantu pekerjaan kita secara efektif dan efisien. Itu itu di masa depan ya Pak? Iya. Gambaran masa depan mungkin untuk segi pelayanan ya, kalau sudah segi pengembangan obat itu jauh lebih bagus lagi, karena penemuan suatu obat, misalnya dari obat itu misalnya dirancang sampai dia digunakan sebagai obat itu sebenarnya perjalanannya panjang, dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Tetapi dengan penggunaan AI maupun big data membuat kita akan lebih mudah bisa memperpendek masa-masa panjang itu. Masa panjang itu, sehingga pun kita juga secara otomatis biaya pun akan bisa diminimalkan. Efisien. Ya, lebih efisien kan seperti itu. Oke. Pak, ini ada beberapa, bukan mitos sih, mungkin dari masyarakat. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan masyarakat dalam penggunaan obat, Pak? Bagaimana seorang apoteker bisa lebih aktif mengedukasi kepada masyarakat, Pak? Kalau kesalahan sih lumayan banyak ya? Mungkin yang umum saja ya. Coba Pak. Jadi yang pertama mungkin yang sering sekali terjadi adalah selalu obat duplikasi. Misalnya duplikasi begini. Kalau ada orang dengan keluhan yang sama, seolah-olah bahwa penyakitnya sama, padahal belum tentu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa seseorang dengan gejala dengan tanda-tanda tertentu, kemudian dia juga meniru dengan obat yang sama. Tidak boleh. Perlu tetap harus ada diagnosa, anamnesi kepada dokternya, dan mengkonsultasi kepada pasiennya. Kemudian banyak ya mungkin juga pasti yang paling berat adalah drug abuse. Penyalahgunaan obat-obat tertentu yang mungkin bisa saja mungkin belum masuk kategori narkotika, tetapi lama-lama dia bersifat adiksi. Mungkin saya bisa mencontohkan beberapa obat batuk yang ada di pasaran yang kadang-kadang digunakan oleh jenis oplos, yang sebenarnya dulu memang pada dasarnya kalau kita kan lihat dari pembuatan obat itu kan ada istilahnya modifikasi. Sampai modifikasi itu digunakan secara terapi, tapi sebenarnya dulu dasarnya itu adalah induknya adalah obat narkotika. Tapi saya tidak tahu dari mana pasien tahu kalau di oplos itu bisa menyebabkan halusinasi maupun yang lain. Itu juga. Kalau itu juga satu. Kemudian selalu menggunakan antibiotik meskipun tidak dengan diagnosa dokter. Artinya begini, saya tidak tahu dari mana asalnya kalau seseorang misalnya kayak nyeri tiba-tiba harus menggunakan antibiotik. Padahal idealnya, sebenarnya rasionalnya antibiotik itu kan harus digunakan untuk infeksi. Itu pun lagi harus sebenarnya pemeriksaan dokter, tidak boleh seketika itu saja bahwa setiap orang batuk pilek itu infeksi, belum tentu, karena kan bisa jadi infeksinya misalnya virus yang kemudian dikasih antibiotik yang umumnya adalah berefek kepada bakteri, itu kan tidak nyambung. Jadi istilahnya penggunaan obat yang secara tidak rasional. Itu rata-rata kesalahannya umum. Menggunakan obat secara tidak rasional. Sip, mantap. Itu menarik Pak. Kesalahan kayaknya banyak juga ya Pak di luar itu ya? Banyak yang terjadi. Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan perkembangan bioteknologi, apakah kurikulum farmasi di perguruan tinggi sudah cukup mengikuti tren, Pak? Kayaknya berat juga itu pertanyaan itu. Jujur kalau untuk kayak bioteknologi, mungkin saya kalau secara keilmuan, saya sebenarnya meskipun kadang-kadang saya juga biasa mengajar untuk bioteknologi, karena bioteknologi itu kan bagaimana memanfaatkan mikroorganisme pada umumnya jadi kan lebih berbasis kepada bagaimana penemuan vaksin, kemudian penggunaan mikroorganisme untuk pengobatan dan produk-produk biologis yang lain. Kalau untuk kurikulum sudah banyak sih sebenarnya, karena meskipun sebenarnya pada sekarang pengobatan yang berbasis yang precision medicine itu ya lebih berbasis kepada genomik, kepada gen. Itu yang mungkin belum banyak karena itu tantangannya besar. Berarti sudah dipakai di kalau bioteknologi sudah banyak, meskipun sebenarnya sekarang tantangan terbesarnya untuk institusi itu adalah harus sebenarnya banyak kerjasama dengan industri farmasi, terutama misalnya yang memproduksi itu, karena kan untuk kalau penyiapan
instrumen-instrumen terkait itu agak sulit juga kalau untuk pas ceritanya untuk produksinya ya, tapi kalau untuk kurikulum sudah diadopsi banyak. Sudah banyak karena di dalamnya itu mungkin terkait bioteknologi itu sudah ada mikrobiologi, farmasi, mikrobiologi terapan, kemudian beberapa mata kuliah lain. Ya memang basisnya nanti untuk pengobatan secara bioteknologi. Oke, paling saya lanjut pertanyaan saya di bagian peluang karir dan inovasi dalam farmasi. Pak, banyak mahasiswa farmasi bingung memilih jalur karir selain jadi apoteker. Peluang apa saja yang bisa dieksplorasi, Pak? Nah, itu yang saya mau memberikan edukasi bahwa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap orang kalau farmasi itu tanda petik penjual obat. Betul. Sebenarnya peluang dan karir farmasi itu besar sekali. Salah satu yang pertama adalah industri. Di industri itu seorang terutama apoteker sangat dibutuhkan sekali, terutama pertama adalah di R&D artinya research and development, jadi terkait pengembangan suatu sediaan atau obat-obat baru, kemudian di QA dan QC, jadi quality assurance dan quality control. Jadi tujuan adalah memberikan pengawasan terhadap produk-produk farmasi yang diproduksi supaya agar menjamin mutunya. Kemudian yang paling mungkin belum banyak dilihat oleh anak farmasi adalah menjadi medical representative yang notabene banyak diambil alih orang-orang di luar dari farmasi. Itu yang seperti apa? Yang memperkenalkan produk farmasi ke tenaga kesehatan seperti dokter. Yang biasanya kan seharusnya kalau idealnya harusnya anak farmasi. Biar bagaimana kan farmasi identik dengan obat-obatan seperti itu. Untuk di regulasi, jadi kita bisa lihat mungkin terutama untuk ASN, seperti misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian di pemerintahan, di Kementerian Kesehatan atau di Dinas-Dinas Kesehatan Kota dan Daerah. Kemudian bisa menjadi entrepreneur, jadi berwirausaha seperti saya katakan tadi, saya juga punya apotek sendiri. Keilmuan mana sejak kuliah kan kita juga diajar manajemen farmasi. Kemudian bisa juga sebenarnya di pengembangan keilmuan industri farmasi. Kemudian sebenarnya di luar farmasi banyak. Sebenarnya kalau di terbaru itu farmasi juga dilibatkan di Badan Teknologi Nuklir seperti itu. Karena beberapa teman saya yang saya kenal itu ada yang bekerja di itu tadi. Banyak sih sebenarnya yang lain. Banyak. Ya bisa juga sebagai akademisi. Ya maksudnya tidak melulu identik dengan penjual obat ya Pak? Tidak melulu. Di rumah sakit juga bisa, klinik juga bisa. Ya cuma itu tadi, karena mungkin dulu tidak bisa dipungkiri kalau farmasi itu dulu memang drug oriented. Jadi maksudnya kita bagaimana drug oriented artinya begini, kalau misalnya di apotek atau di rumah sakit kita tinggal meracik, terus kita tidak di frontliner, kita tidur ada di garda terdepan. Kalau sekarang bukan lagi seperti itu, jadi patient oriented. Jadi kalau kita misalnya memberikan obat, kita menjamin, kita ada di depan menjelaskan, memberikan edukasi, bahkan mungkin monitoring efek samping obat pun kita masih terlibat sampai home care. Jadi besar sekali peluang farmasi sebenarnya di bidang karirnya sangat luas sekali. Luas ya. Untuk teman-teman yang lulusan farmasi jangan ragu lagi. Betul. Pak, saya lanjut Pak. Kalau Pak, ini pertanyaan, jika Bapak bisa menciptakan inovasi Pak di dunia farmasi, baik dalam dunia pendidikan, seperti apa yang Bapak ingin buat? Inovasi di dunia pendidikan Pak? Inovasi sudah tentunya yang berbasis teknologi. Berbasis teknologi? Ya, jadi mungkin ada suatu saat nanti ada alat yang mengingatkan orang, waktunya minum obat. Jadi atau mungkin ada telefarmasi. Jadi kalau misalnya kita mau konsultasi tidak perlu harus ke apotik, tapi kita seperti kan sekarang kalau dokter kan ada aplikasi-aplikasinya seperti Alodoc. Jadi karena mungkin ada juga dampak positifnya waktu Covid kemarin kan, jadi tidak perlu harus ketemu langsung. Jadi kalau telefarmasi kita bisa berkonsultasi langsung dengan ya, mungkin juga yang paling saya harapkan adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengembangan berbasis AI. Jadi seperti yang tadi, apakah suatu saat nanti pengembangan obat itu tidak memakan waktu dan biaya yang cukup banyak dan waktu yang sangat panjang. Menarik sekali. Oh ya Pak, by the way saya lupa tadi, Bapak kan apoteker dan punya juga apotek ya Pak? Iya. Boleh tahu Pak, apoteknya di mana ya Pak? Di Perintis Kemerdekaan 8. Di Perintis Kemerdekaan 8. Di kawasan itu, perumahan dosen UNAS Tamalandria. Perdos
Unhas. Iya, pernah. Apa nama apoteknya, Pak? Apotek Perdos. Oh, Apotek Perdos. Ya. Oke. Supaya cepat diingat, saya ambil nama Perdos. Ya, Apotek Perdos ada di Firdaus Unas ya, Pak? Sepertinya ini iklannya. Oh, iklan boleh, Pak, nggak apa-apa kok. Oke, siap. Oke, Pak, saya lanjut. Ini sudah bagian terakhir, Pak. Ya. Bagian pesan, motivasi, dan promosi. Ya. Pak, apa nasihat Bapak bagi mahasiswa farmasi atau calon apoteker yang ingin sukses di era modern ini, Pak? Yang pesannya? Iya, pesannya Tapi Bapak, silakan. ini sifatnya perspektif ya, artinya boleh. Sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya, selama boleh. ini. Jadi kalau kita lihat farmasi itu kan sebenarnya kalau kita bercerita farmasi berarti farmasi itu pengetahuan, ya. pelayanan, tanggung jawab. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah punya integritas yang tinggi. Sabar-sabar saja dulu lah. Kalau kita berproses, ikuti semua prosesnya dengan baik, insya Allah di masa yang akan datang kalian akan menjadi seorang farmasi yang profesional. Yang tentunya dengan integritas yang tinggi, dengan etika profesi yang kuat. Berarti harus sabar dan mengikuti prosesnya. Ya, betul. Karena memang kalau farmasi itu luar biasa, karena memang padat sekali. Jadi di farmasi itu kan kebanyakan lab, jadi betul-betul harus manajemen waktunya harus betul-betul baik. Oke. Pak, saya ingat kata-kata tadi, Bapak kan juga dosen ya, Pak? Iya. Bagaimana mahasiswa Bapak mengenai labnya, Pak? Memang apa ya, kental dengan labnya kalau di farmasi ataukah bagaimana? Biasa kan kalau farmasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat keilmuannya itu kan di sisinya adalah bisa sains dan praktis. Ya. Jadi sainsnya itu terkait pengembangan obat. Praktisnya adalah bagaimana dia pada saat di pelayanan nanti. Jadi memang harus berbasis lab juga dan teorinya juga harus kuat. Teorinya harus kuat? Iya, teori dan praktisnya harus kuat, berimbang. Harus imbang, oke. Ya, Pak, lanjut saya, Pak. Kalau Pak Alim bisa memberikan satu pesan kepada diri Bapak sendiri saat pertama kali masuk dunia farmasi, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak katakan? Pesan seperti apa maksudnya? Pada saat Pak Alim mau terjun ke dunia farmasi, saya ibaratnya kita flashback. Ya. Supaya generasi muda atau mahasiswa di farmasi bisa membuat motivasinya itu terimplementasi. Kalau saya kan dulu memang kalau untuk saya pertama saya bercita-cita dari awal memang dari awal memang saya menjadi orang farmasi memang. Sudah tekadnya memang? Iya, tekadnya. Tapi saya belajar dari teman saya. Jadi saya kan biasa tanya-tanya teman saya, dulu kamu mau masuk farmasi dari atas keinginan siapa? Iya. Ada 50% menjawab adalah karena keinginan orang tua maupun keluarga. Tapi satu yang mereka pegang bahwa saya juga tanya, bilang kenapa bisa tetap bertahan di farmasi. Jadi dia bilang di dalamnya itu sebenarnya ada doa. Biasanya kan kalau orang tua memberikan sesuatu, biasanya saya tidak tahu apakah memang karena memang doanya, atau lama-lama juga karena farmasinya juga bilang karena sudah terlanjur ini, maka perlu tetap di sini untuk tetap sampai di tujuan. Artinya karena orang tua memang sudah menyarankan di situ, jadi mungkin bahagianya ada di situ. Bahagianya di farmasi. Dan itu satu, tetap kalau udah jadi mahasiswa sih kalau menurut saya harus cerdas-cerdas. Artinya jangan terlalu kaku lah. Artinya banyak hal, maksudnya kalau pun berat, farmasi itu kan hafalannya juga harus kuat. Jadi kalau saya dulu, karena saya laki-laki, kadang-kadang kan kalau laki-laki tidak terlalu kuat menghafal. Jadi saya punya teknik-teknik tersendiri bagaimana caranya supaya saya bisa lebih cepat menghafalkan sesuatu, meskipun dalam waktu yang singkat. Jadi saya punya teknik tersendiri yang tentunya saya kembalikan ke diri saya. Saya tidak perlu pakai cara orang, tapi saya tahu diri saya who I am. Siapa diri saya. Jadi saya tahu bahwa begini cara saya. Mungkin dengan cara saya terlalu menulis-nulis, terus saya dengar-dengar. Kalau beda dengan teman-teman saya yang lain. Oke, menarik, Pak. Masuk ke dunia farmasi itu susah nggak, Pak? Susah. Sulit. Relatif sih sebenarnya. Susah dan sulit relatif ya? Iya, relatif. Itu tergantung diri kitanya. Ya, jadi meskipun dikatakan sulit di sebagian orang, artinya kita harus punya cara sendiri bagaimana supaya kesulitan itu kita bisa lalui. Karena sampai hari ini pun orang-orang yang expert, bukan yang betul-betul seperti dosen-dosen saya dulu ya, saya langsung lihat kayaknya seperti itu mereka masih sehat-sehat juga. Artinya memang ada cara khusus untuk
Dan jangan terlalu takut untuk farmasi. Ada kok, maksudnya yang tidak seperti orang yang katakan bahwa berat. Berat dalam artian bukan berarti tidak bisa dilalui. Artinya perlu cara untuk bisa tetap survive di dunia farmasi. Oke. Pak Halim, tentu kan ini yang nonton ini Pak terlalu serius kayaknya tidak. Ini kan yang nonton ini Pak beberapa genre mungkin dari kaum muda maupun yang sudah tua juga menonton Pak. Tentu untuk bisa melanjutkan bagi adik-adik Pak, tentu mungkin ada yang menonton ini siswa-siswi yang masih sekolah SMA atau SMK. Bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan Pak ke dunia farmasi, rekomendasi Bapak di mana wadah yang tepat, universitas yang tepat untuk generasi muda melanjutkan dunia farmasinya Pak? Silakan. Tidak apa-apa ya. Boleh, silakan Pak. Silakan sebelum di akhir ini. Iya. Saya jujur adalah alumni farmasi UIM. Jadi alumni farmasi UIM, saya masuk di UIM itu tahun 2001. Dan saya menyelesaikan S1 saya itu 2005. Kemudian melanjutkan apoteker di Jakarta, kemudian melanjutkan S2 dan kembali mengaplikasi. S2 di mana Pak? Di Universitas Hasanuddin. Kemudian S3 saya ngambil ilmu kedokteran. Satu pesan saya bahwa kepada di sekarang kan eranya luar biasa karena dulu-dulu kan orang kalau misalnya tidak lulus PTN serasa kayak dunia mau kiamat. Ya betul. Sekarang tidak seperti itu eranya sekarang adalah tergantung kembali kepada mahasiswanya. Dan satu yang saya rekomendasikan sudah pasti UIM. Karena jujur UIM itu sekarang kalau kita lihat di Makassar, dia adalah 4 universitas dengan prodi farmasi yang masuk kategori akreditasi baik sekali. Di Sulawesi Selatan ya Pak? Iya, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Jadi baru 4 dan 4-nya itu adalah salah satunya UIM. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk swasta karena kan di luar dari PTN. Jadi bisa dikatakan bahwa kualitas pendidikan bisa bersaing dengan yang lain. Dan satu hal yang saya ingat sekali dari teman saya, dan saya termasuk salah satu orang yang bersyukur bahwa UIM itu relatif biaya kuliahnya sangat relatif murah. Di UIM, dari era saya sampai teman saya waktu saya kuliah apoteker pernah bertanya ke saya waktu itu, kalau tidak salah saya di tahun 2001 itu kalau bukan 300-500 ribu per semester. Waktu saya lanjut di Jawa, teman saya sempat bertanya, kamu biaya kuliahnya per semester berapa? Ini S1 Pak? Iya, S1. Teman saya jawab 3 juta. Kamu 300. Loh kok bisa? Saya tidak tahu juga. Ya mungkin karena kampusnya memang menyediakan itu, mungkin punya niat yang besar untuk memajukan pendidikan. Saya bukan berarti bahwa karena saya alumni terus saya ngomong seperti itu. Artinya kan saya juga harus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan kepada peserta didik baru, bahwa UIM itu menyediakan tempat pendidikan yang insya Allah mudah dijangkau. Saya ingat. Lanjut. Di UIM itu yang bisa kita dapat selain murah, bisa diangsur. Nah, itu betul. Jadi bukan karena saya terlalu promosi berlebihan, karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman saya dulu kalau misalnya mereka yang kebanyakan waktu saya itu kan kebanyakan dari daerah. Betul. Jadi sangat terbantu sekali dengan hal seperti itu. Mereka kan maksudnya banyak dengan latar belakang background orang tua yang dengan pendapatan mungkin tidak sama, dengan maksudnya dengan ansuran seperti itu lebih memudahkan untuk tetap punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Bagi teman-teman yang nonton podcast ini, jadi di Universitas Islam Makassar itu biayanya bisa diangsur ya Pak? Bisa diangsur, betul. Ya, jadi buat teman-teman yang mau lanjut studi di bidang farmasi dan kimia juga jadi. Farmasi, kimia apa lagi Pak? Jadi kalau saya kan di MIPA ada kimia juga. Ada kimia juga, jadi buat teman-teman yang melanjutkan di farmasi atau kimia, biaya kuliahnya bisa diangsur ya Pak? Betul. Jadi untuk orang tuanya mungkin yang backgroundnya berbeda-beda, jadi tetap aman ya Pak. Jadi akan mendapatkan kesempatan yang sama. Pendidikan dan kesempatan yang sama. Pak, ini menarik sekali pembicaraan dan pembahasannya. Pak Halim, masih ada nggak Pak yang mau disampaikan buat siswa-siswi? Pesan atau apa lagi? Sudah cukup. Pak Halim, terakhir, ini Pak Halim boleh jawab atau boleh juga tidak Pak? Terakhir Pak, jika ada satu obat ajaib yang bisa Pak Halim ciptakan, obat apa itu dan kenapa Pak? Obat bahagia.
Obat bahagia kenapa Pak? Karena apa? Era sekarang kan Ya. tingkat pressure-nya tinggi, tapi bukan saya menjawabnya bukan sekedar jawab biasa ya. Memang maksudnya saya jujur satu impian saya bahwa suatu saat nanti saya akan memformulasikan obat bahagia, tapi dalam tanda petik bukan yang dalam narkotika dan itu artinya memanfaatkan herbal-herbal yang ada atau mungkin ya dalam bentuk suplementasi lah. Jadi ada mungkin obat-obat tertentu yang mestinya kalau ketika misalnya kita lagi sedikit ada tekanan stres, maka obat itu bisa dikonsumsi mungkin dalam bentuk permen atau bentuk yang lain. Oke. Tapi bukan dalam bentuk drug abuse atau penyelaan obat ya. Ya. Mungkin karena kenapa Pak? Karena kenapa Bapak ingin membuat obat bahagia itu? Kita tahu sendiri kan ya, di Indonesia eranya sangat kita tidak bisa prediksi situasi dan bisa saja semua bisa ke ujung-ujungnya pada akhirnya adalah membuat kita menjadi lebih mudah stres. Ya, oke. Dengar itu. Ya lebih kembali lagi kan kalau kita Universitas Islam Makassar kan sudah pastilah, maksudnya ini kan kampus Qurani. Artinya kalau hal-hal yang seperti itu artinya di luar dari konsep spiritual ya. Jadi kan ini adalah bagian dari ikhtiar, artinya dari segi maksudnya kebermanfaatan dari keilmuan saya. Jadi tentunya mungkin ada sedikit sumbangsi dalam bentuk inovasi, dalam bentuk produk yang seperti tadi adalah salah satunya adalah permen bahagia. Permen bahagia ya Pak? Iya, permen bahagia. Jadi nama produknya nanti permen bahagia. Oke Pak Lim, thank you udah banyak memberikan suara-suara. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya juga Pak. Apalagi hujan-hujan begini sudah disempatkan hadirnya. Ini by the way saya janjian sama Pak Lim dari sibuk sekali ya Pak. Banyak agendanya. Tidak, maklum karena kan banyak sekarang lagi akhir semester. Jadi lagi ujian juga ya Pak? Iya. Kemudian ada juga promosi kampus. Jadi Pak Lim ini saya terima kasih banyak karena udah menyempatkan waktunya di dalam kesibukannya. Thank you Pak Lim. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.